warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang media data kelompok dan media data tunggal. Nama saya Alia Fitriani. Nama saya Zila Mara. Nama saya Risma Fitriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Jenis-jenis median, yaitu yang pertama ada median data tunggal. Median data tunggal adalah data satuan yang disajikan secara sederhana dan data tersebut belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Data tunggal terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal ganjil dan data tunggal genap. Yang kedua, ada median data kelompok. Median data kelompok adalah data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan data tersebut sudah disusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval secara matematis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang median data tunggal. Median data tunggal terbagi menjadi dua, median data tunggal ganjil dan median data tunggal genap. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, saya akan menjelaskan rumus dari dua median tersebut. Adapun rumus dari data tunggal ganjil yaitu X muka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 2. Dan rumus data tunggal genap yaitu X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 per 2. Berikut contoh soalnya. Perhatikan data terurut berikut ini. 11, 13, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 20. Jawab. Dari jumlah data tersebut, terhitung ada 9 angka, yang berarti ganjil. Datumnya N ditambah 1 per 2 sama dengan 9 ditambah 1 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Datum kelima sama dengan X5 sama dengan 15. Adapun contoh soal kedua, perhatikan data terurut berikut ini dan carilah mediannya. 5, 10, 10, 12, 16, 20, 25, 25, 27. Dari jumlah data tersebut ada 10 angka yang berarti genap. Mediannya 1 per 2 dikali 10 per 2 ditambah 10 per 2 ditambah 1 sama dengan 1 per 2 buka kurung X5 ditambah X6 tutup kurung sama dengan 1 per 2 buka kurung 16 ditambah 20 tutup kurung. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal median data kelompok. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, bisa dilihat dulu di PPT-nya tersebut kan ya. Di situ kan ada rumusnya. Rumus dari median itu yaitu TBK plus setengah N dikurang FK per FM dikali CI. Keterangan di rumusnya itu ME yaitu nilai tengah atau median, N jumlah dari frekuensi, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM frekuensi kelas median, dan CI yaitu interval atau panjangnya kelas. Nah, langsung saja kita lihat ke contoh soalnya, yaitu tentukan median berdasarkan kelompok data di bawah ini. Bisa dilihat di situ kan ada 3 tabel ya, kelas, frekuensi, dan FK. Nah, contoh soalnya itu tabel kelas dan tabel frekuensi. Sebelum kita mencari nilai mediannya, kita harus mencari nilai FK terlebih dahulu. Jadi tabel FK itu kita cari sendiri. Caranya untuk data yang pertama itu kan 5 ya. Di tabel frekuensinya 5, jadi maka FK yang pertamanya itu kita taruh 5. Tapi baris yang kedua itu nggak sama dengan data frekuensi yang pertama. Untuk baris yang kedua ini menandakan jumlah 2 baris dari frekuensi yang ada. Jadi nilai 5-nya itu ditambah 14. Barulah kita taruh di FK baris kedua, sehingga hasilnya kan 19. Begitu juga dengan baris-baris selanjutnya. Setelah kita mencari nilai FK, sekarang kita harus menentukan kelas mediannya. Karena kita harus mencari nilai median data kelompok. Kelas median itu rumusnya kan setengah N per setengah N, karena nilai N tadi kita sudah tahu atau banyaknya dari frekuensi totalnya
maka setengah N-nya itu 50. Jadi 50 dibagi 2, hasilnya 25, yang menandakan kelas mediannya. Nah, kita lihat di tabel frekuensi, angka yang mendekati 25 yaitu ada di 35. Maka kelas mediannya itu yang 35, area yang akan kita cari kelas mediannya. Kenapa nggak 19 kelas mediannya? Karena kelas median yang kita dapat itu kan 25. Nggak mungkin nilainya lebih rendah dari yang kita dapatkan. Jadi yang mendekatinya itu kan 35. Selanjutnya kita akan menentukan tepi bawah kelas median. Untuk tepi bawah kelas median, kita harus memperhatikan tepi bawah dan tepi atas. Karena yang kita cari tepi bawah, maka yang kita perhatikan bagian yang paling ujung di kelas median. Itu kan bisa dilihat ya. Di angka yang 40 itu sampai ke 80 itu adalah tepi bawah. Dan angka 49 sampai ke bawah, sampai yang 89 itu adalah tepi atas. Maka yang kita ambil itu kan 60 kan, karena kan frekuensinya itu kan 35 kan, jadi tepi bawahnya 60. Sehingga tepi bawah kelas mediannya itu 60 dikurang 0,5, yaitu 59,5. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas itu merupakan interval dari suatu kelas daftar distribusi frekuensi. Yang menjadi panjang kelas itu dari 60 ke 69, kayak 60, 61, 62. Nah, itu kan kalau dihitung sampai 69 kan ada 10 kan. Maka CI-nya yaitu 10. Selanjutnya yaitu FM, frekuensi kelas median. Frekuensi yang berada di kelas median itu adalah 16 kan, tuh bisa dilihat kan, 35 frekuensinya 16. Maka FM-nya adalah 16. Selanjutnya FKKM, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif kelas median itu ada di tabel FK, tapi sebelum kelas median kita adalah 35. Maka frekuensi sebelum kelas mediannya itu 19. Karena sebelum kelas median, maka FM-nya adalah 19, ya kan? Sebelum 35 itu kan 19 kan, jadi FKKM-nya adalah 19. Karena kita sudah dapat satu persatu nilai ME-nya, tepi bawahnya, FM, FK, CI-nya. Sekarang kita langsung masukkan ke dalam rumus, yaitu median sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK per FM dikali CI. Nah, TB-nya itu kan tadi kita sudah dapatkan kan, yaitu 59,5. Maka B-nya itu 59,5. Plus setengah N, itu tadi yang kita dapatkan juga, yaitu 25 atau kelas mediannya. Maka setengah N-nya itu 25 dikurang FKKM. FKKM-nya itu kan tadi 19, maka 25 dikurang 19 per FM. FM-nya itu tadi kan 16, ya kan, yang kita tadi sudah cari, maka per-nya itu 16 dikali dengan 10. Cara menghitungnya itu 25 dikurang 19 dulu, kemudian dibagi dengan 16. Hasil pembagiannya dikali dengan 10. Sehingga didapatilah 3,75. Maka tinggal dijumlahkan 59,5 ditambah 3,75, hasilnya 63,25. Jadi hasil median dari data kelompok pada contoh soal yang kita dapati adalah 63,25.